We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia. Fenomena industri pakaian yang tumbuh pesat memiliki narasi yang kompleks. Di balik kilauan glamor dan harga terjangkau, terdapat cerita tentang eksploitasi buruh, dampak lingkungan yang merusak, dan siklus konsumsi yang tidak berkelanjutan. Pabrik-pabrik di negara-negara berkembang seringkali memperkerjakan buruh dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Proses produksi yang cepat dan murah juga menghasilkan limbah tekstil yang besar, menciptakan polusi udara, air yang merugikan lingkungan. Konsumen yang terjebak dalam budaya beli, pakai, buang, turut memperburuk masalah ini dengan membuang pakaian secara cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Di tengah perdebatan etis ini, narasi fast fashion mengajarkan kita untuk merenungkan konsekuensi dari setiap pembelian yang kita lakukan. Maka dari itu, muncul beberapa pertanyaan seperti, bagaimana perusahaan dapat memastikan upah yang adil bagi pekerja di seluruh rantai pasok? Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kondisi kerja dan keamanan bagi pekerja di industri fashion, serta bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat memperkuat keterampilan pekerja di sektor ini? Mari kita bahas bersama-sama. Upaya untuk memastikan upah yang adil bagi para pekerja, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada transparansi rantai pasokan. Perusahaan perlu menerapkan transparansi dalam rantai pasokan mereka. Mereka perlu mengetahui dari mana produk mereka berasal dan bagaimana proses produksinya, termasuk dalam upah para pekerja dalam setiap tahap produksi. Yang kedua, evaluasi upah minimum. Perusahaan harus memastikan upah yang diberikan kepada pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan, pendidikan, dan akses kesehatan. Upah yang diberikan pemerintah setempat harus dijadikan referensi, namun perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya hidup yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pemasok. Perusahaan dapat bekerjasama dengan pemasok untuk memastikan bahwa biaya yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan standar upah yang adil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi kontrak yang memperhitungkan biaya hidup lokal dan memberikan insentif kepada pemasok yang mematuhi standar upah. Yang keempat, audit dan sertifikasi. Melakukan audit di pabrik pemasok untuk memastikan bahwa upah yang dibayarkan sesuai dengan upah yang ditetapkan, dan bagian sertifikasi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar upah yang adil. Yang kelima, partisipasi program sosial dan lingkungan. Bergabung ke dalam program sosial dan lingkungan dapat mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, seperti pemberian upah yang adil. Hal ini mencakup program sertifikasi atau inisiatif sosial yang mengutamakan kesejahteraan pekerja. Yang keenam, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi di pabrik-pabrik pemasok dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan upah pekerja. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dapat membantu mencapai tujuan ini. Yang ketujuh, transparansi dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan harus transparan dalam pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwa sebagian dari keuntungan dialokasikan untuk membayar upah kepada pekerja secara adil di seluruh rantai pasokan. Yang kedelapan, mendorong kesadaran konsumen. Mengedukasi konsumen tentang pentingnya pembayaran upah pekerja secara adil dapat meningkatkan permintaan produk-produk yang diproduksi dengan standar etis. Ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan pekerja dalam lingkup bisnis mereka. Dengan mengambil langkah-langkah ini, tentunya perusahaan dapat memastikan para pekerja yang bekerja di seluruh rantai pasokan mereka dibayar secara adil dan layak. Hal tersebut tentunya mendukung pembangunan secara berkelanjutan dan inklusif. Untuk meningkatkan kondisi kerja dan keamanan pekerja di industri fashion, berikut ada beberapa langkah konkret yang dapat kita ambil. Yang pertama, penegakan
standar keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus memastikan pabrik-pabrik sudah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya terhadap fisik, biologis, kimia yang ada di tempat kerja. Yang kedua adalah tentang pelatihan keselamatan kerja. Menyelenggarakan praktik keselamatan kerja kepada semua pekerja seperti pemakaian APD, prosedur evakuasi darurat, dan identifikasi risiko kerja. Yang ketiga ada audit dan pemantauan. Melakukan audit secara rutin di pabrik-pabrik pemasok dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja. Pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus juga dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah risiko. Yang keempat, perbaikan infrastruktur. Memperbaiki infrastruktur di pabrik-pabrik produksi, termasuk pembangunan, fasilitas sanitasi, sistem ventilasi, penerangan. Investasi infrastruktur dapat mengurangi resiko kecelakaan dan cedera. Nomor 5 yaitu penghargaan atas kinerja keselamatan. Memberikan penghargaan atau insentif kepada pabrik-pabrik yang telah mencapai tingkat keselamatan yang tinggi dan mematuhi standar yang ditentukan. Hal ini dapat mendorong keselamatan yang lebih baik di seluruh industri. Yang keenam, kerjasama dengan pemerintah dan LSM. Berkolaborasi dengan pemerintah serta organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung upaya peningkatan kondisi kerja di industri fashion. Yang ketujuh, pemberdayaan pekerja. Memberdayakan pekerja dengan memberikan akses informasi tentang hak mereka dan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kondisi kerja mereka. Yang kedelapan yaitu pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu dengan cara memberikan pendidikan kepada karyawan baru, karyawan yang sudah ada, dan juga manajemen pabrik. Pendidikan ini meliputi analisis bahaya, pencegahan resiko, dan juga tindakan yang tepat. Transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan transparansi terkait kondisi kerja di seluruh rantai pasokan serta pengambilan tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja. Ini berkaitan langsung dengan informasi terkait insiden kecelakaan, hasil audit, serta tanggung jawab yang telah diambil. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat membantu meningkatkan kondisi kerja serta keamanan bagi pekerja di industri fashion, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan secara keseluruhan. Pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam memperkuat keterampilan pekerja di sektor ini. Berikut adalah beberapa contoh pendidikan dan pelatihan yang dapat memberdayakan pekerja di industri ini. Penggunaan teknologi memberikan pengetahuan tentang penggunaan teknologi modern terhadap industri fashion, termasuk penggunaan sistem perangkat lunak desain komputer, sistem manajemen lingkungan hidup, dan teknologi otomatisasi produk. Pekerja yang memiliki kemampuan dalam bidang ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Keterampilan kreatif dan desain. Hal ini meliputi seperti tren mode, konsep desain, kolaborasi warna, dan teknik pembuatan pola. Bagi pekerja yang memiliki keterampilan ini, dapat berkontribusi pada inovatif dan diferensiasi produk. Pengembangan keterampilan manajerial. Memberikan pelatihan tentang keterampilan manajemen, kepemimpinan, komunikasi yang memungkinkan maju dalam karir. Hal ini termasuk perencanaan produksi, manajemen produksi, serta pengelolaan tim kerja. Pelatihan bahasa dan komunikasi. Menyediakan pelatihan bahasa dan keterampilan berkomunikasi dapat membantu berinteraksi kepada pelanggan, rekan kerja, serta pemasok pasar global. Hal ini dapat membantu pekerja dalam berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan kerja multikultural dan multibahasa. Mengembangkan pelatihan soft. Mengembangkan keterampilan lunak seperti kolaborasi tim, pemecahan masalah, kreativitas, dan adaptabilitas. Keterampilan ini penting dalam industri fashion yang dinamis dan seringkali membutuhkan kolaborasi antar disiplin. Terjawab sudah 3 pertanyaan yang muncul dari fenomena fast fashion ini. Demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, marilah kita bersama-sama mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan dalam memenuhi gaya hidup kita.